Pemeriksaan kadar hemoglobin. Alat dan bahan untuk pengambilan darah. Tabung darah berfungsi untuk menampung darah sampel. Sarung tangan non-steril. Pakutener needle, jarum yang digunakan untuk pengambilan darah vena. Torniket. Torniket diperlukan agar vena dapat terlihat dengan jelas. Cuci tangan dengan alkohol diperlukan untuk higienitas tangan. Alkohol swab diperlukan untuk disinfeksi kulit. Kasa. Kasa digunakan untuk menutup dan menekan bekas suntikan. Plester untuk menutup bekas suntikan. Label spesimen laboratorium berfungsi untuk membedakan antara sampel darah satu dengan sampel darah lainnya agar tidak tertukar. Perkenalkan diri dan tanyakan identitas pasien. Tanyakan apakah pasien memiliki alergi, fobia, atau pernah pingsan saat pengambilan darah sebelumnya. Jika pasien cemas atau takut, tanyakan hal-hal yang membuat pasien rileks dan nyaman, serta tenangkan pasien dan posisikan pasien dalam posisi nyaman. Jelaskan prosedur pengambilan darah, tentukan area penyuntikan. Lengan pasien direntangkan dan amati bagian depan lengan atau fossa antikubita. Pilihlah vena yang memiliki ukuran baik, jelas, lurus, dan dapat dilihat. Jangan insersi jarum pada vena yang bercabang, karena meningkatkan resiko hematom. Letakkan torniket 4-5 jari di atas posisi vena yang akan disuntik dan nilai vena kembali. Pada pasien yang dirawat inap, jangan ambil darah dari vena yang telah digunakan sebelumnya. Sebelum proses persiapan penyuntikan, cuci tangan dengan air mengalir dan pakailah sarung tangan. Disinfeksi area suntikan dengan menggunakan alkohol swab selama 30 detik dan biarkan sampai kering. Disinfeksi dilakukan dimulai dari bagian tengah area suntikan lalu melingkar keluar sejauh 2 cm. Jangan menyentuh area suntikan yang telah disinfeksi. Minta pasien untuk mengepalkan tangan agar vena terlihat lebih jelas. Masukkan jarum ke arah kranial kurang lebih 30 derajat ke arah vena. Dan lanjutkan dengan memasukkan jarum lebih dalam. Darah akan keluar dari jarum. Masukkan tabung vakum ekstraksi darah pada holder, maka tabung akan terisi langsung oleh darah. Bila tabung telah terisi penuh, maka lepaskan tabung. Lalu lepaskan torniket. Beri kasa pada bekas suntikan dan berikan plester. Buang jarum untuk pengambilan darah dan simpan darah pada tabung. Lalu berikan sampel. Pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli. Siapkan hemometer yang terdiri dari pengadu kaca, pipet Sahli, pembersih, tabung Sahli, komparator, larutan HCl 0,1, pipet, sampel darah vena, Aquades. Masukkan 5 tetes larutan HCl 0,1N ke dalam tabung hemometer. Pipet darah kapiler atau EDTA atau oxalate dengan pipet hemoglobin. Hapuslah darah yang melekat pada ujung pipet. Segera alirkan darah ke dasar tabung hemometer, jangan sampai terjadi gelembung udara. Angkat pipet sedikit lalu pipet larutan HCl ke dalam pipet 2 atau 3 kali.
untuk membersihkan darah yang masih tertinggal dalam pipet. Campur isi tabung dan tambahkan Aquades tetes demi tetes. Sambil diaduk dengan pengaduk hingga warna yang sama dengan warna standar dalam waktu 3 hingga 5 menit. Saat mengaduk, jangan sampai terjadi gelembung udara dan pastikan prosedur pemeriksaan dilakukan di kamar yang terang dan cukup pencahayaan. Baca hasil, nyatakan hasil dalam gram per 100 ml darah, gram per desiliter.